Saya pikir dalam melihat perang ini, sekarang kita harus menilai ini perang apa sebenarnya, dan konteks geopolitiknya semacam apa ya. Eh, Sejak bom Hiroshima dan Nagasaki, sejak pasca Perang Dunia Kedua, the new ruler of the world atau penguasa dunia itu sebenarnya cuma satu, yaitu bernama United States of America atau Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat, Amerika Serikat ini sebuah negara baru ya, negara baru yang mengalami pertumbuhan ekonominya jauh-jauh hari sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama. Dan itu sangat masif. Eh, apa? Lenin dalam tulisannya tahap tinggi imperialisme sebagai tahap tinggi perkembangan kapitalisme jelas menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, kemudian industri bajanya, pembangunan relnya, dan juga bagaimana industri apa namanya kapitalis industri dan kapitalis finance-nya berkembang. Jadi jauh sebelum Amerika Serikat itu menjadi eh, champion of the world, juara dari Perang Dunia Kedua, sebenarnya pertumbuhan ekonominya sudah sangat masif. Tapi kita harus lihat ya, meskipun Amerika Serikat ini sebagai penguasa dunia baru dalam kurun 80 tahun terakhir, ada banyak proyek yang mereka upayakan demi keuntungan akumulasi kapital borjuasi nasionalnya dan borjuasi internasionalnya dengan berbagai cara, penaklukan-penaklukan dengan berbagai cara. Penaklukan dengan cara menduduki satu wilayah, penaklukan dengan cara eh, mendukung eh, eh, militer atau borjuasi bersenjata di satu negeri, kemudian menggulingkan pemerintahan populis kirinya, itu terjadi di berbagai tempat, baik juga di Afrika Selatan, di Afrika, kemudian di eh, apa namanya, Amerika Selatan, kemudian di Asia, eh, di beberapa bagian-bagian negara-negara di berbagai bagian dari Asia itu juga terjadi, termasuk yang terjadi dalam konteks Indonesia. Penggulingan Soekarno, pembantaian pendukung Soekarno dan anggota PKI tahun 1965-66, dan investasi Freeport di Gunung Nemangkawi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, tapi operasi mendukung borjuasi bersenjata di negeri-negeri terbelakang, negeri-negeri katakanlah terbelakang atau berkembang begitu, itu dianggap sudah selesai ketika tingkat korupsi dari dinasti politiknya borjuasi bersenjata itu mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan. World Bank sendiri menyebutkan 30% dari pinjaman itu dikorupsi. Karena itu eh, akumulasi kapital, overproduksi harus dijawab lagi dengan apa gitu ya. Di tahun 80-an akhir, 90-an awal itu hingga 90-an akhir mereka menjawab krisis tersebut dengan cara paket kebijakan struktural atau kita sebut sekarang sebagai liberalisme baru atau neolib. Jadi tidak dengan cara kasar, tapi dengan cara yang halus, tetapi esensinya sama. Esensinya adalah penghancuran tenaga produktif dari negara-negara yang diberikan pinjaman oleh IMF,
World Bank, ADB ataupun Paris Club, eh, sehingga sumber daya sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikeruk habis untuk masuk ke kantong-kantong negeri imperialis dan borjuasi internasionalnya. Nah, tapi cara yang dominan lewat halus ini, lewat paket kebijakan neolib, itu sebenarnya tidak sepenuhnya apa namanya, cuma satu jurus aja yang dia pakai gitu ya. Dia pakai juga, tetap dia pakai dengan jurus yang lain. Ketika negeri-negeri tersebut eh, berupaya untuk keluar dari paket kebijakan neolibnya Amerika Serikat dan sekutunya ini. Keluar dari Washington Consensus, keluar dari petrodollar ya, dominasi minyak dan juga apa dominasi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari antar negara atau antar perusahaan internasional. Nah, jadi hal tersebut yang kita lihat terjadi di kasus perang Amerika Serikat dan sekutunya melawan Irak ya, dalam penggulingan dan pembunuhan Saddam Hussein. Butuh waktu sekitar 9 bulan. Kemudian juga terhadap Libya Muammar Gaddafi. Butuh waktu sekitar 8 bulan sampai mereka eh, mengeksekusi Saddam Hussein dan dalam konteks Gaddafi dibunuh di tengah di di jalan ya saat dia bersembunyi itu. Apa sebenarnya yang memberikan apa namanya alasan alasan yang dibuat-buat atau pretext atau dalih ya. Dalihnya Saddam Hussein mendukung terorisme. Saddam Hussein terlibat atau eh, apa namanya Muammar Gaddafi terlibat di dalam pemboman 11 September. Muammar Gaddafi sendiri dalam satu wawancara ketika ditanya soal Al-Qaeda, dia jawab itu. Al-Qaeda itu kan dibentuk di New York, dilatih di New York. Terus Osama bin Laden itu kan dilatih dan didukung oleh Amerika dalam satu wawancara. Dia bilang kami tidak punya kemampuan untuk melakukan pemboman eh, gedung World Trade Center itu. Itu berangkatnya dari satu bandara di Amerika, kemudian membom, kemudian menabrakkan ke World Trade Center. Jadi dalih yang sama juga hari ini digunakan. Dalih itu, dalih atau bahasa Inggrisnya pretext, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Dalih yang sama digunakan dalam konteks Iran. Dalih terhadap Irak, ya Irak, Saddam Hussein, yaitu Irak dan Saddam Hussein eh, membuat senjata pemusnah massal dan tidak terbukti semuanya, tidak terbukti. Jadi sebenarnya apa alasan sebenarnya? Kita lihat pertama ada kepentingan Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat adalah kilang minyaknya harus mereka kuasai. Irak, Libya adalah negeri yang kandungan minyaknya sangat tinggi dan bagus di pasaran. Dan yang kedua adalah Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi hendak menggantikan eh, dominasi dolar, monopoli dolar itu sendiri. Gaddafi menganjurkan supaya transaksi antar negara dan antar perusahaan di dalam negara, di masing-masing negara, antar negara itu menggunakan eh, dirham
dirham emas, gitu ya. Saddam Hussein juga begitu. Sebenarnya hal serupa terjadi juga dalam pertentangan antara Amerika Serikat dengan Eropa, negeri-negeri Eropa, tetapi tidak berujung dengan apa namanya, tidak berujung dengan perang ya. Karena ada negara-negara di dalam Amerika, di dalam Uni Eropa itu yang salah satunya Prancis punya nuklir. Yaitu ketika negara-negara Eropa ini bersepakat menggunakan mata uang baru, yaitu mata uang euro sebagai transaksi di antara mereka. Jadi di tahun 50, 60, 70, 80, transaksi dolar itu 85% negara-negara menggunakan transaksi dolar. Tapi sekarang semenjak ada persaingan baru bernama BRICS ya, Brazil, Rusia, India, China, dan juga Indonesia masuk ke dalamnya, itu penggunaan terhadap dolar ini semakin berkurang, diperkirakan di bawah 50%. Jadi apa sih untungnya dengan nguasain minyak dan nguasain dolar? Dolar sebagai mata uang utama dalam transaksi, artinya mereka lah yang menentukan kurs mata uang itu dan mereka yang bebas untuk mencetak mata uang itu. Jadi tidak ada dalih kekurangan eh, mata uang seperti dalam kasus monetary crisis, krisis moneter Indonesia di tahun 97-98, di mana eh, apa cadangan dolar Indonesia sangat rendah mengakibatkan perimbangan antara rupiah ke dolar itu sangat timpang dan satu dolar bisa sampai dari waktu itu di bawah 2000 atau sekitar 2000 dan meningkat eh, eh, berkali-kali lipat lagi. Jadi yang kedua ada kepentingan Israel. Jadi Israel itu pertama, kalau kita lihat teman-teman di Papua ini kan selalu beranggapan Israel ini sebagai bangsa yang terjanjikan, bangsa yang terjanjikan. Dan tanah itu adalah tanah orang-orang Israel. Itu itu sebenarnya proyek daripada eh, Zionis dan kelompok Kristen fundamentalis yang mendukung proyek eh, pembangunan negara Zionis Israel. Jadi wilayah Palestina itu eh, sebelumnya adalah wilayah kekuasaan daripada eh, kekhalifahan Ottoman Turki. Kemudian dikalahkan oleh Inggris. Karena Inggris menang perang, kalah ya, menang perang, tapi juga mengalami banyak kerugian, akhirnya Inggris melepas. Tetapi Eropa ada persoalan Yahudi, ya, terutama di berbagai negara, banyaknya di Eropa Timur ya. Lalu bagaimana ini pikiran soal masalah Yahudi ini? Lalu eh, mereka tempatkanlah, mereka dukung itu deklarasi Balfour untuk mendirikan negara Yahudi, negara Israel gitu ya. Tapi di mana ada beberapa opsi. Ada yang opsinya di Amerika Serikat, ada yang opsi di Kanada, lalu dipilihlah opsi opsi di Palestina itu. Jadi bukan awalnya konsepnya kembali ke Palestina gitu ya, bukan kembali ke tanah Kanaan, tanah terjanjikan itu, tapi konsepnya adalah membuat mereka memiliki tanah dan eh, segregasi di Eropa itu dianggap selesai gitu. Tetapi diambillah Palestina itu sebagai wilayah karena dianggap mereka dapat digunakan dalam menghadapi kelompok-kelompok
fundamentalis kanan yang anti Eropa, anti Kristen, anti Amerika, anti Inggris, anti kolonial, anti imperialis di eh, Jazirah Arab ini. Jadi sebenarnya Israel itu sendiri adalah bagian daripada konspirasi tingkat tinggi antara kekuatan-kekuatan imperialis dalam memastikan mereka mempunyai agen yang tetap untuk ada ketidakstabilan di di apa namanya di Jazirah Arab ini. Nah, Israel sendiri sebenarnya punya mimpi besar, yaitu mimpi besarnya adalah Israel Raya atau Greater Israel, yang sebenarnya bukan hanya menguasai Palestina, ya. Jadi kalau lihat peta wilayah Palestina dari sebelum 1948 sampai hari ini, itu apa namanya wilayah Palestina itu tinggal apa namanya Gaza dan West Bank saja, ya. Di tahun 69 ada peta yang sebenarnya Israel cuma kecil di tengah. Sekarang Palestina yang sangat kecil. Dan kedepannya dengan gagasan Greater Israel atau Israel Raya yang yang itu di apa namanya dipropagandakan oleh eh, garis keras kelompok garis keras Yahudi dan juga Zionis, ya. Dalam hal ini Netanyahu, wilayah-wilayah lain akan mereka kuasai. Mana itu wilayah-wilayah lain? Yes, Syria akan masuk, Yordania akan masuk, Irak akan masuk. Nah, jadi mimpi mereka adalah mimpi menjadikan Israel sebagai satu-satunya negara terkuat, negara adidaya dan dominan di wilayah Jazirah Arab ini. Walaupun sekarang ya sudah dominan. Kenapa? Karena sokongan Amerika Serikat dan Eropa itu sangat besar kepada Israel sejak 80 tahun lalu, ya. Nah, jadi eh, motif utamanya, motif utama Amerika Serikat adalah monopoli, tapi pembenarannya adalah te- anti terhadap teokrasi, demokrasi, eh, kebebasan bagi perempuan untuk tidak menggunakan hijab, kemudian soal kontra terorisme dan segala macam lah, ya. Sebenarnya semua pembenaran itu bagi ekonomi kapitalis nggak penting. Yang penting adalah kamu mau deregulasi, kamu mau mengubah aturan-aturan ekonomimu, politikmu yang membebaskan imperialis untuk mengeksploitasi minyak dan sumber daya alam lainnya. Jadi setiap perang Amerika Serikat dibangun berdasarkan kebohongan, berdasarkan eh, kebohongan itu. Nah, jadi apa yang kita lihat, wah ini pengalihan isu terhadap Epstein Files gitu ya, soal pedofilianya, dugaan pedofilianya Donald Trump dan para elit-elit, itu tidak menafikan hal yang mendasar bahwa Amerika Serikat eh, sedang coba ditandingi oleh negeri-negeri BRICS, anggota BRICS, negara-negara anggota BRICS ini, yang mereka mau memastikan dominasi dan monopoli mereka itu semakin tidak mengalami penurunan. Cuman kali ini salah aja caranya, ya. Mereka pikir dengan cara yang sama terhadap Panama, terhadap Maduro di Venezuela bisa dilakukan. Eh, tapi dengan cara ini justru mempersatukan rakyat eh,
rakyat Iran ya, dengan cara pembunuhan terhadap Ayatullah Ali Khamenei itu. Jadi bukan Ayatullah Ali Khamenei saja yang mati, cucunya mati, anaknya mati, menantunya mati gitu. Lebih dari kalau tidak salah lebih dari 5 yang meninggal dalam satu serangan itu. Nah, apakah kami mendukung Ayatullah Ali Khamenei? Saya katakan tidak. Tapi kami tidak bisa setuju terhadap invasi imperialis ini. Jadi kami bersolidaritas terhadap rakyat Iran, tidak tidak dalam hal ini terhadap teokrasi Iran. Mengapa? Karena hal di Iran itu meskipun kita bisa harus mengakui ya sama halnya seperti di Irak ataupun di Libya, tingkat pendidikan itu bagus di sana. Karena mereka menasionalisasi minyaknya, sumber daya alamnya untuk membiayai pendidikan kesehatan. Bahkan Venezuela juga bekerja sama dengan Iran untuk ada proyek eh, apa namanya? Ada proyek pembangunan perumahan di Venezuela ya. Jadi hubungan ekonomi bilateral antara Iran dengan negara-negara kiri tengah atau pink pink tide state atau negara-negara gelombang pink ini, gelombang merah muda itu sebenarnya cukup bagus. Kemudian banyak penemuan-penemuan teknologi yang juga jauh dikembangkan oleh mereka ya, oleh Iran ini. Tapi kami nggak bisa bersetuju dengan sistem teokrasi ya. Dan mereka kalau kelompoknya eh, mullah apa kelompoknya Ayatullah Khomeini itu sebelumnya juga menyingkirkan kelompok-kelompok kiri. Bahkan Basader itu presiden pasca revolusi juga tersingkirkan. Partai Tudeh tersingkirkan dan penyingkiran-penyingkiran kelompok kiri, kelompok-kelompok komunis itu sistematis mereka lakukan setelah beberapa tahun setelah revolusi Iran. Nah, jadi di Iran kamu tidak bisa menuntut untuk ganti sistem teokrasi. Kamu boleh untuk kamu bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan dan segala macam, tetapi untuk mengganti terhadap sistem itu kamu itu adalah isu yang valid mengganti sistem. Ada pemilu presiden, tetapi kekuasaan politik dalam menentukan arah negara adanya di Ayatullah lah. Karena siapa Syiah ini eh, dia patuh kepada Islam Syiah ini sangat patuh kepada eh, apa namanya imam besarnya dan imam besarnya ini harus punya eh, dia harus apa namanya punya garis keturunan dari ke Nabi Muhammad. Nah, jadi itu konteks geopolitiknya. Jadi perang Iran ini juga harus kita lihat bahwa ada perang yang belum terjadi yang kedepannya mungkin akan terjadi, yaitu perang antara Cina dengan Rusia dan sorry, Amerika dengan Rusia dan Amerika dengan Cina, atau Amerika plus sekutunya dengan Rusia dan Cina. Karena sebenarnya mereka anggap ancaman yang paling tinggi sebenarnya bukan Iran, tapi adalah Rusia dan Cina. Jadi kita harus lihat bahwa perang ini sebagai precondition, prakondisi untuk perang besar, gitu ya. Dia lihat ini belum akan menjadi perang dunia ketiga, tapi berpotensi untuk mengarah ke sana. Ini kita lihat eh, Menteri Luar Negeri juga tidak mau mengakui
bahwa Menteri Luar Negeri Iran ya tidak mengakui, tapi mengakui bahwa mereka punya hubungan ekonomi dan militer, tapi tidak mengakui bantuan militernya secara spesifik apa gitu. Jadi besar kemungkinan meskipun Cina ataupun Rusia menyatakan tidak terlibat di dalam perang, tetapi besar kemungkinan mereka juga mensuplai persenjataan dari pihak Rusia maupun Cina. Oke, itu geopolitiknya ya, geopolitik di mana eh, eh, kita nggak bisa sekedar bicara, oh ini sekarang dunia sudah multipolar. Tidak, dunia itu masih ada satu penguasa tunggal. Dan penguasa tunggal ini sedang diganggu. Tapi dia masih penguasa tunggal. Bernama United States of America. Karena ada juga yang memandang, oh Cina itu imperialis. Oh Rusia itu imperialis. Oh India itu imperialis, segala macamnya ya. Tidak, bagi mereka adalah negara-negara. Cina adalah negara kapitalis, tetapi belum imperialis. Ya, Cina ada proyek Belt on Road di Pasifik sana, tapi sampai ke Vanuatu sana ya. Tetapi juga harus dilihat mereka juga bikin bikin apa namanya mobil keliling, mobil periksa kesehatan gratis di Vanuatu. Dan Belt on Road itu kan cuma di hilir ya, bukan di hulu dia. Di hulu itu tambang, perkebunan, laut itu. Dia main di hilir. Hilir itu bikin apa? Bikin eh, jalan tol, bikin bandara, bikin pelabuhan, itu di hilir semuanya. Nah, Rusia sebenarnya punya potensi dan punya arah ke sana, tapi diperbandingkan dengan Amerika Serikat, oh, jauh lah, baik dalam investasi segala macam. eh Cina cuma punya satu pangkalan militer di Jazirah Arab, yaitu di Djibouti. Dan Djibouti itu adalah negara yang menyewakan tanahnya untuk berbagai negara membuat pangkalan militer. Jadi baik Cina punya, baik Inggris punya, yang lain-lain punya gitu ya. Jadi eh apa? Amerika juga punya. Jadi itu nggak bisa disebut karena bisnis dia adalah pemasukan dia adalah penyewaan lahan untuk pangkalan militer. Saya kurang kurang pasti antara Djibouti itu di Jazirah Arab atau Djibouti ini masuk ke Afrika ya. Nanti mungkin bisa dicek. Nah, sekarang eskalasinya eh, eskalasinya sudah mengakibatkan Selat Hormuz ditutup. Eh, Donald Trump menjanjikan Selat Hormuz itu akan direbut gitu ya. Sampai hari ini belum bisa direbut. Pasokan minyak dan gas yang diperkirakan lebih dari 70% ya, ada yang bilang 80%. Diperkirakan lebih dari 70% supply itu harus melewati Selat Hormuz itu. Lalu apa dampaknya kepada Indonesia? Sekarang dampaknya adalah ya, eh, cadangan minyak Indonesia sejak Selat Hormuz itu ditutup, kalau tidak salah kira-kira 6 hari yang lalu, itu adalah itu cadangan minyak Indonesia sekitar 20 hari. Berarti sekarang tinggal 14 hari. Indonesia mungkin akan sementara terselamatkan karena ada perjanjian antara Prabowo dengan Donald Trump supaya Indonesia membeli minyak kepada Amerika. Tetapi itu angkanya ang, di dalam APBN itu $70 per barel. Harganya sekarang ini sudah eh, 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 kemarin itu saya lihat 120 US dollar per barel. Jadi eh, ke depannya ke depannya bisa sampai 150 US dollar per barel. Jadi anggaran APBN
untuk membeli bisa lebih dari 120%. Dan akan terjadi apa terhadap APBN, neraca kesetimbangan ekonomi Indonesia? Ada ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan. Dan itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan baik minta pinjaman utang lagi, akan mengakibatkan macam-macam. Lalu eh, eh, terhadap dampaknya terhadap masyarakat, ya harga harga minyak akan naik. Harga minyak akan naik, akan berakibat terhadap 9 kebutuhan pokok juga akan naik karena supply atau distribusi eh, barang-barang kebutuhan pokok dari pedesaan ke kota, ya mereka membutuhkan minyak. Belum ada transportasi massal sampai ke desa-desa atau dari kota ke kota atau dari provinsi ke provinsi lain gitu ya. Yang 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 masif ya ada, tapi sangat terbatas transportasi massal itu. Jadi akan ada peningkatan harga kebutuhan pokok, juga akan berdampak kepada kos-kosan akan naik, biaya transportasi akan naik, biaya kebutuhan hidup akan meningkat. Dan selain itu juga akan punya dampak terhadap hancurnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar, di mana kita sekarang masih menggunakan dolar dalam transaksi internasional ya. Dampaknya apa lagi? Dampaknya akan terjadi peningkatan harga-harga barang, barangnya naik, mata uangnya rupiahnya turun kan. Dan itu mengakibatkan kejatuhan kelas menengah dan penurunan tingkat keuntungan rata-rata kapitalis. Sementara tapi akan ada yang untung. Siapa yang untung? Ya, yang untung adalah terutama adalah negeri borjuasi-borjuasi yang menguasai memonopoli minyak dan gas ya. Mereka akan mengalami keuntungan yang sangat drastis dan eh, investasi mereka bisa mereka tanamkan dimanapun. Dan bisa saja itu terjadi di Indonesia, tapi yang terjadi adalah investasi itu dengan mengakibatkan land grabbing, perampasan lahan, perampasan tanah. Nah, apakah krisis ini ya kita semua akan sudah tahu bahwa dan sebenarnya Menteri Ekonomi juga sudah banyak Menteri Keuangan Sri Mulyani juga jauh sebelum Prabowo naik itu eh, sudah memperkirakan ada krisis ekonomi di tahun 2026 ini. Namun nampaknya dengan perang Iran versus Israel dan Amerika ini percepatannya, akselerasi dan peningkatannya akan semakin besar gitu ya, semakin cepat dan semakin besar. Nah, pertanyaannya adalah yang harus diajukan, apakah krisis ekonomi akan punya implikasi terhadap krisis politik dan apakah krisis politik akan berujung pada reformasi atau revolusi atau berujung kepada penguatan kekuatan-kekuatan kanan dan ultra kanan yang semakin besar itu ya, yang justru mengambil alih kekuatan kekuasaan. Nah, itu pertanyaan yang harus direfleksikan, yang saya pikir jawabannya hanya bisa diajukan kepada kelompok pergerakan. Apakah kelompok pergerakan bisa berkontestasi di dalam eh, apa keadaan krisis ekonomi itu dan apakah bisa mendorong adanya krisis politik menjadi krisis revolusioner ataukah akan terus menjadi penonton dan apakah apa namanya gelombang ini akan punya dampak kepada kawan-kawan dan celah opportunity atau jendela peluang lagi di Papua. Terima kasih. Maaf lama.